Jansen yang telah berhasil mendapatkan lisensi pahlawan, bersama dengan Mengki, mereka pun kini bersama-sama pergi menuju akademi. Di tengah perjalanan, Mengki juga menjelaskan mengenai pembagian kelas pahlawan, yang mana kelas pahlawan super normalnya dibagi dari 1 sampai 10, dan untuk di atas kelas 10 ada kelas legenda, mitos, setengah dewa, dan lalu dewa. Mengki memberitahukan Jansen bahwa pahlawan yang dikalahkan sebelumnya itu masuk ke daftar kelas dewa. Mengetahui hal tersebut, Jansen pun lantas merasa prihatin mendengarnya, dikarenakan menurutnya pahlawan yang dimiliki dunia ini ternyata sangatlah lemah. Bahkan Jansen yang merasa dirinya saat ini masihlah lemah, dapat dengan mudah mengalahkannya, dan seandainya pertarungan itu diulangi kembali, maka kemungkinan mereka akan tewas seluruhnya. Mengki yang mendengar ucapannya Jansen, dirinya pun mengakui bahwa Jansen itu sangatlah kuat. Namun dirinya lalu memberitahukan bahwa menurut catatan ada satu lagi kelas lainnya yang berada di atas kelas dewa, yaitu kelas pahlawan kuno. Mereka memiliki kekuatan yang berbeda dengan pahlawan lain yang hanya mengandalkan perlengkapan serta kekuatan mutan. Bahkan, konon katanya, salah satu orang dari mereka ada yang mampu mengendalikan waktu, ada juga yang bisa memanfaatkan kekuatan bintang dan matahari, dan bahkan ada juga salah satu dari mereka yang mampu membuat dimensi dunia yang lebih tinggi. Makhluk fana yang punya kekuatan konsepsi. Menarik. Itu membuatku ingin menculik salah satu dari mereka dan melakukan penelitian, ucap Jansen. Hanya saja Mengki lalu menambahkan bahwa ternyata mereka semua itu hanyalah sekedar legenda, yang menurut catatan juga mereka adalah manusia pertama yang membangkitkan kekuatan super. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka juga seperti leluhurnya dari para manusia super saat ini. Mengki lalu teringat pertemuan sebelumnya dengan Jansen, yang mana Jansen mengatakan bahwa dirinya ingin membangun sektenya. Dirinya pun bertanya mengenai mengapa orang kuat seperti Jansen itu mau-maunya memikirkan hal seperti itu. Dan Jansen pun lalu menceritakan bahwa sebelum masternya meninggal, dia telah menyerahkan posisi ketua sekte padanya dan memintanya agar terus mempertahankan sekte. Hal itu dikarenakan masternya itu hanyalah seorang dewa biasa yang masih bisa meninggal, dan hanya kaisar dewa sajalah yang bisa hidup abadi. Jadi, masternya pun berharap Jansen bisa menjadi penerus ketua sekte selanjutnya dan membawa sekte menuju jalan keabadian sejati. Namun yang terjadi selanjutnya, Jansen malah telah bertindak ceroboh dan menyebabkan sektenya hancur. Oleh karena itu, dirinya harus membangun kembali sektenya supaya keinginan masternya menjadi kenyataan. Sebenarnya ada cara tercepat untuk membangun sektenya, yaitu dengan mencari suatu tempat, lalu menciptakan dunia, kemudian memasukkan kehidupan baru ke dalamnya, dan membuat mereka dilahirkan dengan pil emas di dalam tubuh mereka. Maka membangun sekte pun hanya akan memerlukan waktu 2 detik. Mengki dan temannya yang sangat terkejut bahwa Jansen juga mampu membuat suatu kehidupan baru. Jansen pun lalu menambahkan bahwa cara tersebut sangatlah tidak etis, dan dirinya juga merasa bahwa ia hanya akan mengecewakan gurunya jika sampai membangun sekte dengan cara seperti itu. Hei, kau tidak sedang bercanda kan? Kau bisa menciptakan kehidupan buatan. Tidak, aku tidak bercanda. Makhluk mistik mampu menciptakan ribuan dunia. Itu adalah perkara mudah bagi seorang kaisar dewa untuk menciptakan kultivator dengan pil emas. Ah, kau hanya ngarang saja kan? Kalau kau kuat, lalu bagaimana bisa kau disegel oleh orang lain? Itu sedikit memalukan untuk diceritakan. Ada semacam permusuhan di saat aku kembali dari pengasingan dan mengklaim gelar sebagai kaisar dewa, dan banyak hal yang mulai lepas kendali. Cerita lalu flashback ke masa Jansen masih di dunia asalnya, ketika para dewa yang melawan Jansen mulai menyadari bahwa memang dia telah mencapai ranah kaisar dewa. Mereka pun mulai tersadar, meskipun mereka telah bergabung dengan klan iblis, tetap saja hal itu tak akan mampu mengalahkan Jansen, dan tak akan ada satupun yang bisa menghentikan amarah Jansen karena telah menghancurkan sektenya. Hingga di saat salah satu tetua memberikan tantangan kepada Jansen. Meskipun kau telah mendapatkan gelar kaisar dewa, tidak berarti kalau kamu itu tidak terkalahkan. Menara kurungan dewa adalah harta ajaibku, yang mana memerlukan waktu 2,6 miliar tahun pemurnian di alam surgawi untuk membuatnya.
kau tidak akan bisa keluar begitu memasukinya. Pak Tua, apa kau mencoba menjebakku dengan barang tuamu itu? Coba saja kalau kau berani. Siapa takut? Ucap Yansen yang lalu dengan sendirinya dia memasuki menara kurungan dewa. Namun setelah itu, tetua lalu melemparkan menara itu sembari mengatakan, "Bocah itu masuk jebakan!" Di atasnya sudah ada seseorang yang menerima menara tersebut, yang lalu dirinya pun membuka celah dimensi dan melemparkan menara tersebut ke dalamnya. Dan lalu mereka semua pun bekerja sama untuk menutup seluruh akses untuk menuju dunia lain. Begitulah ceritanya hingga bagaimana bisa dirinya berakhir di tempatnya saat ini. Bahkan mereka juga menyembunyikan keberadaan alam surgawi di antara alam kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya tak bisa menemukan mereka. Pak tua itu berani-beraninya membohongiku. Setelah aku telah memulihkan kekuatanku, akan kuperlihatkan pada mereka dengan siapa mereka bermain-main, ucap Yansen dengan kesal. Singkat cerita, sampailah mereka di dekat akademi. Di depan akademi terlihat sedang ada banyak wartawan yang sedang mencari berita mengenai akademi yang dalam beberapa hari lagi akan menyelenggarakan ujian kelulusan. Menurut petugas akademi tersebut, ujian kelulusan pada tahun ini bisa dikatakan akan sangat sulit bagi para murid. Hal itu dikarenakan pengawasnya adalah para pahlawan tingkat dewa, yang mana selama 6 tahun ini juga tak ada satupun murid yang bisa lulus. Tiba-tiba mereka pun menyadari dengan kehadiran Yansen di tempat tersebut, dikarenakan Yansen telah terkenal setelahnya mampu mengalahkan banyak pahlawan. Hal itu pun lantas membuat para wartawan mengerumuninya dan menghujaninya dengan banyak pertanyaan, terutama mengenai nama, tempat asal, serta jenis kekuatan super yang dimilikinya. Yansen pun memberitahukan namanya dan mengatakan bahwa ia berasal dari alam surgawi, serta kekuatannya itu bukanlah kekuatan super, melainkan adalah teknik immortal. Dikarenakan jawaban Yansen tak ada satupun yang dapat dimengerti, mereka pun lantas memberikan pertanyaan terus-menerus padanya. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang sesabar itu. Iya, aku juga. Dia juga punya temperamen yang sangat bagus. Tiba-tiba datang beberapa pahlawan yang lalu berteriak memanggil. Ah, itu kan Rainbow Rangers. Orang-orang di tempat itu yang terkejut, ada yang mengatakan Rainbow Rangers pun sontak memandang ke arah yang dimaksud. Hah? Ranger apa? Mereka adalah 5 orang pahlawan tingkat dewa yang secara berurutan berada di posisi kedua sampai ke-6 di daftar peringkat. Salah satu reporter yang bergegas berlari dikarenakan ingin menjadi reporter pertama yang berhasil mewawancarai pahlawan tingkat atas. Mulai! Bembo Red, Bembo Black, Bembo Blue, Bembo Pink, Bembo Yellow. Kami adalah Rainbow Rangers. Demonstrasi rainbow tersebut pun sontak membuat Yansen sangat kesal. Ada juga yang sampai muntah-muntah dikarenakan jijik melihatnya. Rainbow Rangers masihlah seunik biasanya ya. Ya, meskipun zamannya sudah berubah, tapi prinsip tidak akan berubah. Apakah kedatangan Rainbow Rangers ke sini adalah untuk ujian kelulusan Akademi Manusia Super? Ya, kami adalah pengawasnya kali ini. Kami harap generasi muda dapat melanjutkan tugas kami dan melindungi bumi. Melindungi bumi katanya. Bukankah mereka sudah membasmi semua monster terkuatnya? Palingan mereka kemari hanya sekedar jalan-jalan dikarenakan bosan. Aku sudah sering kali melihatnya, tetapi aku tetap merasa jijik setiap kali melihatnya. Saat ini, para reporter terlihat menggila dengan memberikan berbagai macam pertanyaan kepada Rainbow Rangers. Mereka sudah gila. Apa yang salah dengan orang-orang di dunia kalian ini? Semuanya aneh dalam beberapa hal. Ya, kau baru saja datang ke dunia ini, jadi wajar saja kalau kau tidak tahu. Diketahui, bertahun-tahun yang lalu, semua pahlawan termasuk Rainbow Rangers, Lan Kiki, Steel Beetle, dan yang lainnya, mereka pernah menjadi karakter utama dalam dunia ini. Mereka melindungi dunia ini dengan tekad baja serta semangat yang berapi-api. Mereka orang yang berdiri di garis depan setiap kali bumi dalam bahaya.
dan dunia pun menjadi damai di saat mereka berhasil mengalahkan Raja Monster. Itulah yang membuat mereka sangat populer dan membuat para wartawan bersemangat ketika melihatnya. Dunia saat ini memanglah damai, namun tetap ada efek negatifnya. Banyak dari pahlawan yang kini kehilangan pekerjaan. Sebagian dari mereka banyak yang bermalas-malasan saja, dan juga sebagian dari mereka pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan kekuatan super mereka. Bagi pahlawan tipe bertarung, mereka menghabiskan waktunya untuk mencari monster tersisa untuk dijadikan peliharaan. Sedangkan untuk pahlawan kelas tinggi seperti Rainbow Rangers dan Steel Beetle, mereka sering berduel secara rahasia. Dan seiring berjalannya waktu, dunia pun berubah menjadi dunia yang mengagumi yang kuat. Mankey dan rekannya yang kini telah mengetahui bahwa pengawas ujiannya adalah pahlawan tingkat dewa. Hal itu membuat mereka menjadi sangat pesimis akan berhasil lulus. Karena jangankan ujian kelas dewa, ujian kelas mitos saja mereka tidak lulus. Jansen yang tertarik dengan ujian tersebut lalu bertanya apakah itu sama seperti ujian di sektenya. Mankey lalu menjawab bahwa kemungkinan kurang lebih adalah sama. Para murid harus bisa lulus ujiannya untuk menjadi pahlawan. Ujian kelulusan hanya dapat diikuti oleh murid yang telah mencapai tingkat 10. Yang mana dalam ujian nanti, pahlawan profesional akan mengeluarkan monster dan para siswa yang bisa mengalahkannya akan lulus. Dan Mankey yang mengingat banyak siswa dari tahun lalu yang memilih keluar dari sekolah karena tidak lulus. Dirinya pun khawatir akan gagal dan lalu ayahnya akan marah padanya. Jangan khawatir, semenjak aku di sini menjadi instruktur untuk mengembalikan sekteku, maka aku akan membagi ilmu kepada kalian. Itu bukanlah masalah besar dan hanya hal yang sepele. Aku akan mengajarkan kalian teknik yang akan membuat kalian lulus. Kapten, coba lihat orang yang di sana itu. Dia adalah si jubah hitam yang terkenal. Di berita, katanya dia telah mengalahkan banyak pahlawan kelas dewa dengan mudah, ucap si Bembo Pink. Namun, Rangers yang lain ternyata masih meragukan informasi tersebut. Dikarenakan bisa saja media massa sekedar melebih-lebihkan beritanya. Dan untuk Steel Beetle yang telah dikalahkan, itu karena memang Steel Beetle hanya berada di peringkat 10 dalam kelas dewa. Jadi, para Rangers pun merasa bahwa mereka masih bisa dengan mudah mengalahkan si jubah hitam. Dengan kekuatan tempurnya yang belum diketahui di dunia manusia super, Bembo Red sebagai kapten tim pun lalu menyuruh Bembo Yellow untuk memeriksa kekuatan tempurnya Jansen. Namun di saat ia memeriksanya menggunakan kemampuan superpower battle system miliknya, yang terlihat hanyalah keterangan mengenai tinggi badan serta berat tubuhnya saja. Sedangkan umur tidak diketahui, kekuatan super tidak ada, tipe kekuatan tidak ada, dan kekuatan tempur yang hanya menunjukkan angka 5. Dia tidak memiliki kekuatan super sama sekali. Tapi, dia masih bisa melayang di udara. Apa ada yang salah dengan kekuatan supermu? Tidak, meskipun dia memakai equipment, dia masih harus menggunakan kekuatan supernya sebagai sumber energi. Sistem kekuatan super milikku mampu merasakan keberadaan kekuatan super. Dia itu pada dasarnya memanglah tidak memiliki kekuatan super. Itu berarti perangkat terbangnya memakai tenaga baterai sebagai sumber energinya. Sudah kuduga, mereka hanya melebih-lebihkannya saja, ucap Bembo Black. Kapten, apa perlu kita ke sana dan menyapanya? Tidak perlu. Kita masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Di sisi lain, Jansen beserta Mankey yang sudah akan memasuki sekolahan. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba muncul Bembo Red menyenggol bahunya Jansen. Dalam diam, mereka pun kini saling bertatapan mata. Orang-orang di sekitar yang melihat hal itu pun langsung berpikiran bahwa kemungkinan pertarungan akan terjadi. Namun yang terjadi kemudian, ternyata Jansen begitu saja mempersilahkan Bembo Red untuk lewat terlebih dahulu. Dan Bembo Red pun lalu mengajak Rangers lainnya untuk masuk. Sontak para wartawan di tempat itu pun terkejut karena hanya berlangsung begitu saja. Meskipun mereka berpikir bahwa Jansen sekedar bersikap sopan. Namun jika mengingat watak Rainbow Rangers yang malah akan mengejek terhadap orang yang bersikap sopan padanya, maka hal itu malah menjadi aneh. Karena bukan seperti itulah Rainbow Rangers yang mereka ketahui. Kukira kau akan bertarung,
Tanya Mengki, pemimpin mereka. Orang yang berkumis itu, dia kuat. Orang yang pakai baju merah, dia adalah yang terkuat yang pernah aku temui sesampainya di dunia ini. Di sisi Rainbow Rangers, mereka yang terheran-heran dengan sikap kaptennya yang hanya terdiam setelah kejadian tadi. Mereka pun hanya bisa bertanya mengenai apa yang telah terjadi pada kaptennya. Hingga saat Bembo Yellow berpikiran bahwa itu ada kaitannya dengan si jubah hitam. Dan ketika dirinya ingin menoleh ke belakang, "Jangan melihat ke belakang! Kau akan mati!" "Kapten, apa yang kau katakan? Apa kau bilang orang itu?" "Ya, dia sangatlah kuat. Aku bukanlah lawannya." "Kapten, apa kau bercanda? Kau bahkan bukan tandingannya. Kapten, kau itu pahlawan super nomor 2 di dunia ini." Dan Bembo Yellow yang menambahkan bahwa dirinya juga telah memeriksanya dan hasilnya juga menunjukkan bahwa si jubah hitam tidak memiliki kekuatan super sama sekali. Bembo Red lalu berkata, "Insting bertarungku mengatakan orang itu sangatlah berbahaya. Angka dan kekuatan super tak dapat mendeskripsikan seberapa kuat dia. Ini memanglah menyebalkan, tapi itulah kenyataannya. Aku tak bisa mengalahkannya." Bembo Yellow yang merasa yakin kemampuan pengukurannya itu tidak akan salah, dan merasa kapten hanya sekedar menakut-nakutinya. Dirinya pun mencoba menoleh ke belakang untuk dapat mengukur kekuatannya Yansen lagi. Namun ternyata, Yansen telah menatapnya terlebih dahulu dengan tatapan yang mengerikan. Hal itu pun sontak membuat Bembo Yellow mengurungkan niatnya, dan lalu dirinya langsung kabur secepat mungkin. Orang-orang di dunia ini sangatlah tidak ramah. Sepertinya kau harus belajar mengenai tata krama dulu sebelum mulai berkultivasi. Dan begitulah, Wu Mengki pun lalu mengajak Yansen menuju asrama instruktur, dan lalu menjelaskan padanya mengenai aturan dan prinsip setelah menjadi instruktur pahlawan di dunia ini. Lalu esoknya, Yansen pun sudah mulai bisa bekerja. Keesokan harinya di kelas 1, kabar mengenai ada guru yang OP telah menyebar di antara para murid. Meskipun ketua kelas sudah mengatakan bahwa berita yang menjelek-jelekan guru itu tidaklah benar. Dan selain itu, guru juga mengatakan bahwa kekuatan supernya dapat diajarkan. Tetap saja masih banyak murid yang ragu, karena bagaimana bisa kekuatan super itu dipelajari. Terdapat beberapa tokoh utama di dalam kelas, yaitu Ran Zihao, kekuatan super api, tipe bertarung, usia 17 tahun, masuk akademi semenjak umur 8 tahun, dan belum juga lulus. "Sudah 10 tahun aku belajar di akademi ini, tapi belum juga lulus. Kuharap guru baru ini dapat memberiku kejutan." Lalu ada juga murid bernama Lan Bin, kekuatan super S, tipe bertarung jarak jauh, usia 17 tahun, masuk akademi semenjak usia 6 tahun dan belum lulus. Lan Bin dan Ran Zihao, meskipun teman sekelas, tapi mereka itu seperti musuh bebuyutan. Lalu ada juga yang selalu menjadi penengah di antara mereka. Dia bernama Sun Xiaolu, kekuatan super, angin, tipe bertarung jarak jauh, umur 17 tahun, masuk akademi sejak umur 9 tahun dan belum lulus. Waktunya kelas pun dimulai. Yansen kini sudah memasuki kelas. "Hei, apakah itu guru OP-nya? Dia tinggi sekali. Ini pertama kalinya pahlawan dari 10 besar mengajar di kelas kita," bisik murid-murid di kelas. "Aku adalah Yansen. Aku akan menjadi tetua sekte kalian mulai dari sekarang, dan seterusnya. Dengan adanya aku di sini, berarti setiap orang di sini memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kultivator. Kuharap kalian bisa menghilangkan rasa malas kalian dan bekerja keras untuk menjadi immortal sejati. Sebagai generasi pertama sekte Tianchen, kalian akan mempelajari hal yang paling mendasar terlebih dahulu, yaitu belajar tata krama, etika, dan terbiasa dengan aturan sekte." Dan 1 minggu pun berlalu semenjak Yansen mulai mengajar. Tanpa disangka, selama seminggu ternyata para murid hanya disuruh menyalin 36.000 aturan sekte. Menurut Yansen, hal itu berguna untuk melatih pikiran. Dan itu masih belum ada apa-apanya, dikarenakan Yansen masih merubah ruangan kelas yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Dan seragam para murid pun juga berubah. Ran Zihao yang terbiasa dengan pendidikan modern mencoba bertahan untuk melatih pikirannya. Namun, lagi-lagi Yansen memberikan ajaran yang tidak masuk akal.
Dia mengatakan bahwa bumi itu tidaklah bulat melainkan datar. Dia juga membagi manusia menjadi dua jenis, yaitu immortal dan satu lagi mortal. Dan dia terus mengoceh tanpa satupun orang yang mengerti ucapannya. Di saat Jansen mengatakan bahwa harus terus berkultivasi karena langit tetaplah bisa runtuh. Demi bisa lulus, Ran Zihao masih bisa menahannya. Ketika Jansen berkata bahwa ketika kultivator telah mencapai ranah mistik, maka ia bisa menciptakan langit dan energi spiritual. Akan tetapi, dia masih bisa mati. Bahkan, Jansen pun mengatakan bahwa ia pernah menghabisi 5 orang dari mereka hanya dengan sekali serangan. Ran Zihao pun masih terus mencoba menahannya. Namun ketika Jansen mengatakan bahwa para murid bisa menjadi makhluk yang abadi di saat mencapai ranah Kaisar Dewa. "Cukup, aku sudah tak kuat lagi. Kau terus saja mengoceh omong kosong dari awal dan tidak mengajarkan sesuatu yang berguna. Kamu malah menyuruh kami menyalin aturan-aturan yang tak ada guna. Sebagai guru, seharusnya kau mengajari kami bagaimana cara menggunakan kekuatan kami. Dan kau malah tak ada berhentinya berbicara mengenai keabadian. Persetan dengan kultivasi. Aku keluar." Dan Ran Zihao pun lalu pergi begitu saja. Para siswa pun lalu berpikir bahwa kemungkinan gurunya akan marah karena ada murid yang bersikap seperti itu di tengah-tengah pelajaran. Namun ternyata dia tak peduli dengan hal tersebut dan terus melanjutkan pembelajarannya. Lan Bin yang dikenal memiliki kemampuan yang setara dengan Ran Zihao terlihat memiliki mental yang lebih kuat daripada Ran Zihao. Meskipun di dalam hatinya, dia juga ingin untuk segera pulang. Singkat cerita, kelas pun berakhir. Terlihat Mengki dan gurunya sedang pergi ke belakang sekolah berdua saja. Mengki juga meminta agar gurunya itu tidak menyalahkan Ran Zihao atas sikapnya. Karena dia seperti itu hanya karena dia sangat ingin segera lulus. Jansen tidak menyalahkan Ran Zihao karena ia tahu pasti bahwa berhasil tidaknya seseorang untuk berkultivasi itu juga tergantung dengan tingkat keberuntungan. Jadi ia tak bisa memaksanya. Kepergian mereka berdua ke tempat itu adalah untuk mengajarkan sebuah teknik kepada Mengki. Menurut Jansen, itu adalah teknik kultivasi yang semua orang bisa lakukan. Dan itu adalah teknik yang cocok untuk membantu Mengki dalam menghadapi ujian kelulusan. Di tempat lain, apanya yang pahlawan kelas dewa peringkat 7? Itu pasti palsu. Aku tak percaya kalau dia itu kuat. Ketua kelas juga telah membohongiku. Aku tetap bisa lulus tanpa orang itu. Siapa 2 orang yang ada di depan itu? Bukankah itu ketua kelas? Apa yang dilakukannya bersama dengan guru baru di lapangan belakang sekolah? Mereka berdua mencurigakan sekali. Aku akan mengikuti mereka. Apa yang sedang mereka lakukan? Meskipun sulit, pada akhirnya Mengki kini sudah mulai bisa merasakan keberadaan energi spiritual. Energi spiritual yang terlihat seperti butiran-butiran debu berkilauan di udara. Menurut Jansen itu bukanlah sekedar udara, melainkan energi-energi spiritual itu juga memiliki kehidupannya sendiri. Kenapa mereka cuma berdiri saja di sana tanpa melakukan apapun? Ucap orang idiot yang tidak bisa merasakan energi spiritual. Aku sudah merasakan energi spiritualnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya, perhatikan aku. Segala sesuatu di dunia ini ada yin dan yang. Gunakan kekuatan Kimu untuk merasakan perubahan dari yin dan yang berada di dalam energi spiritual. Gabungkan mereka dan mereka akan menjadi kehidupan yang utuh. Dan lalu muncullah energi spiritual dalam bentuk naga. Ran Zihao pun sontak terkejut melihat sosok yang dikeluarkan guru barunya itu. Jansen lalu terlihat mengumpulkan energi spiritual berbentuk naga itu di ujung jarinya. Guru, apa yang akan kau lakukan? Menyalakan kembang api. Kembang api berefek seperti ledakan bom nuklir pun meledak dan membuat Mengki dan Ran Zihao terpental. Bajingan! Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal. Para murid yang masih berada di kelas pun juga turut merasakan efek berupa gempa bumi. Hingga saat mereka melihat ke arah luar jendela, terlihat masih ada api ledakan yang sangatlah besar. Guru Yan, apa kau itu iblis?
Itu sangatlah mengerikan. Seperti yang dikatakan, semakin besar kapasitas energi Kimu, maka kekuatannya juga akan semakin besar. Tadi itu hanya sedikit dari keseluruhan kapasitas Kiku. Guru Yan, berhenti dulu ngomongnya. Biarkan aku menenangkan diri dulu. Dan Ran Zihao kini hanya mampu terdiam tanpa mampu berkata-kata. Keuntungan teknik tersebut adalah tidak perlu menggunakan energi spiritual dari dalam tubuh dan cukup meminjam energi spiritual dari alam untuk mengeluarkan energi dalam jumlah yang besar. Dan teknik itu akan terus bisa dilakukan selama masih bisa merasakan energi spiritual dan memahami perubahan yin dan yang. Yansen pun lalu memberikan gulungan teknik tersebut kepada Mengki untuk dipelajarinya. Guru Yan menjelaskan bahwa teknik tersebut ia buat ketika dirinya masih berusia 6 tahun. Waktu itu dirinya yang masih dalam tahap praktisi Ki disuruh masternya untuk mengikuti ujian murid dalam. Jadi dirinya pun tak punya pilihan lain selain membuat teknik curang itu. Dan di sisi lain, Ran Zihao pun masih terlihat terkena efek stun. Keesokan harinya, Guru Yan, aku minta maaf. Tolong ajari aku cara berkultivasi. Tulis Ran Zihao sembari bersujud di depan kelas menunggu Guru Yan datang. Hingga pada akhirnya Guru Yan pun datang. Zihao, kenapa kau berlutut di sini? Bangun dan masuklah ke kelas. Murid dari perguruanku tidak perlu sampai berlutut. Guru Yan, kau orang yang sangat baik hati, ucap Zihao sembari menangis. Kenapa dia jadi anak baik hari ini? Mungkin dia telah melihat latihan kita kemarin. Itu sangatlah kuat. Dia cuma menggerakkan satu jarinya saja, dan energi yang begitu kuat dilepaskan. Ledakan kemarin masih membekas di ingatanku. Tidak, aku tidak boleh membiarkan Lan Bin tahu soal ini. Aku akan lulus lebih dulu dari dia. Kelas pun lalu dimulai. Baiklah, kurasa semua sudah menghafal aturannya setelah menyalinnya berulang kali. Mari kita sudahi saja menyalin aturannya. Akhirnya, kita bisa berhenti menyalin aturan-aturan bangke itu. Para murid pun sontak bersorak gembira atas hal itu. Baiklah, sekarang tuliskan kembali aturan-aturan itu dari dalam ingatan kalian. Kulihat semuanya tidak menggunakan contoh saat kalian menyalin aturan. Jadi, tolong tuliskan 36.000 aturan dalam urutan terbalik dari sekarang. Dan begitulah, Guru Yan pun menyuruh murid-murid perguruannya untuk menulis aturan sekte dalam urutan terbalik dari dalam ingatan mereka. Dan itu terus berlangsung sampai waktunya ujian kelulusan tiba. Di acara ujian kelulusan, terlihat yang bertindak sebagai komentator adalah reporter yang telah menyiarkan debutnya Yansen sebelumnya. Setelah ia mengucapkan salam sambutan kepada semua orang, dirinya pun lalu menanyakan pendapat pada komentator lain mengenai ujian nanti. Namun komentator itu lalu menjawab bahwa kemungkinan akan sangat sulit bagi siswa untuk lulus. Hal itu dikarenakan pengawas pada tahun ini adalah pahlawan tingkat dewa Rainbow Rangers. Dan juga guru dari para murid-murid yang mengikuti ujian adalah si jubah hitam yang orang-orang katakan hanyalah memiliki kekuatan palsu. Jadi itu mustahil murid-murid akan dapat lulus. Dan si reporter yang mana dirinya melihat sendiri bagaimana kemampuannya Yansen lalu hanya tertawa dalam hati dan menilai bahwa netizen itu bodoh semuanya. Melihat keadaan stadion yang masih sepi, komentator pun lalu bertanya-tanya mengenai di mana Rainbow Rangers berada. Tempat lalu berpindah. Mulai. Majulah, aku sudah menunggu saat-saat seperti ini, ucap Bembo Blue, si pahlawan kelas dewa peringkat 3. Meskipun kita semua bersaudara, aku tak akan berbelas kasihan ketika bertarung, ucap Bembo Black, si pahlawan kelas dewa peringkat 4. Percepatan. Si Bembo Black lalu menendangnya dan di sisi lain, Bembo Pink juga sudah bersiap menyerang Bembo Black. Fire Power Coverage. Bembo Pink, si peringkat 5 pun lalu mengeluarkan kemampuannya berupa serangan senjata misil. Aku kembalikan! Misil yang lalu kembali ke hadapannya Bembo Pink. Aktifkan Super Power Battle System. Pemulihan dan peningkatan kekuatan, ucap Bembo Yellow, si peringkat 6. Kekuatan Bembo Blue sudah di buff
Bembo Blue yang telah pulih dan kekuatannya juga telah meningkat. Meskipun Bembo Yellow telah meningkatkan kekuatanmu, bagiku, pukulanmu itu masih terasa lembek. Bembo Black yang memiliki kemampuan kecepatan tinggi lalu menghilang dari hadapannya Bembo Blue dan menuju ke tempatnya Bembo Yellow. Bembo Yellow yang tak bisa menandingi kekuatannya Bembo Black lalu mengaku menyerah. Sebenarnya Bembo Black lebih kuat dibandingkan Bembo Blue. Namun dikarenakan Bembo Blue lebih tua darinya, maka ia memberikan posisi ketiga pada Bembo Blue. Bembo Red lalu menghentikan latihan tandingnya. Dan tak selang lama kemudian, lalu muncullah monster kelas dewa, Mechanic A. Itu adalah monster yang ditangkap Rainbow Rangers 18 tahun yang lalu. Memiliki kekuatan super sinar laser dan bertipe penyelidik. Kedatangan Mechanic A adalah untuk melaporkan investigasinya mengenai ledakan bom nuklir di Samudra Pasifik sebulan yang lalu. Dan setelah penyelidikan, diketahui bahwa itu bukanlah bom, melainkan ledakan yang dibuat oleh manusia. Mechanic A lalu menampilkan rekaman video dari kamera pengawas yang menunjukkan saat-saat Yinsen mengajarkan tekniknya kepada Mankey. Rainbow Red yang melihat bahwa katanya Yinsen hanya sekedar ingin menyalakan kembang api. Namun ternyata yang kemudian terjadi adalah sebuah ledakan yang sangat besar. Orang ini lebih kuat daripada yang kukira. Dan itu cuma secuil dari kekuatannya. Ngeselin amat orang ini, pikir Bembo Red. Mechanic A juga melaporkan bahwa orang itu tidaklah menggunakan kekuatan super, melainkan menggunakan kekuatan yang dinamakan kultivasi. Dirinya bertanya mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bembo Red pun lalu memerintahkannya untuk melapor ke Departemen Pahlawan bahwa itu hanya sekedar pahlawan yang sedang menyalakan kembang api. Dan Bembo Red pun lalu mengajak rekan-rekannya untuk pergi menuju ke tempat ujian kelulusan. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke tempat ujian. Terlihat Yinsen sudah berada di tempat tersebut. Kemunculan Yinsen yang dikenal sebagai pahlawan dengan kekuatan palsu, kini telah menjadi instruktur pun lantas membuat penonton menjadi ragu bahwa para siswa akan dapat lulus dari ujiannya. Di sisi lain, terlihat Rainbow Rangers pun sudah sampai di tempat itu. Bembo Red lalu menerangkan mengenai ujiannya. Yang mana ujian pada kali ini, para siswa akan diperkenankan membentuk tim berisikan 4 orang. Yang mana kelas 1 dan 2 juga dapat bergabung untuk bekerja sama. Selain itu, juga ada batasan waktu. Apabila para siswa dapat bertahan dalam 3 menit, maka akan dinyatakan lulus. Guru Yan, aku sangat gugup. Sangat sulit menggabungkan yin dan yang pada teknik ini. Aku belum bisa melakukannya sampai sekarang. Aku tak yakin akan bisa lulus ujian itu. Sebagai seorang kultivator, kau tidak perlu menahan diri. Kau harus melatih pikiranmu dulu. Jika kau tidak bisa lulus tahun ini, kau bisa mengulangnya tahun depan. Tapi, tahun ini adalah tahun yang paling penting. Sudah. Jika kau melepaskan kecemasanmu, mungkin sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Baiklah murid-muridku, kalian tidak perlu menahan diri. Jika kalian tidak lulus tahun ini, kalian bisa mengulanginya lagi tahun depan. Jika kalian tetap tidak lulus juga di tahun depan, kalian bisa mengulangnya lagi di tahun berikutnya, dan seterusnya. Aku yakin, kalian semua bisa lulus ujian dalam waktu 100 tahun. Dan murid-muridnya pun hanya bisa terdiam dan juga ada yang menangis ingin pulang setelah mendengarkan nasihat dari gurunya. Pembawa cerita lalu mulai membuka acara ujiannya. Bembo Black kini telah melemparkan sebuah kartu berisikan monster di dalamnya dan lalu mendarat di tengah-tengah arena. Peserta ujian yang pertama adalah peserta dengan 2 pasang saudara kembar dari kelas 1 dan 2. Peserta ujian yang menganggap bahwa monster yang akan dikeluarkan adalah monster yang telah mereka perkirakan. Dari dalam kepulan debu, monster itu lalu berkata, "Aku akan mengalahkan bocah-bocah ini sebelum mereka lulus dan menjadi pahlawan. Ini adalah kesempatan bagi monster sepertiku untuk dapat terkenal." Halo semuanya. Dan muncullah monster hijau bertampang konyol di tengah arena. Apa itu? Itu kan monster itu merupakan mimpi buruk bagi para pengguna tipe tempur. Dia adalah The Explosive Green Tortoise. Kekuatan Green Tortoise adalah mampu menyedot oksigen dan merubahnya menjadi karbon monoksida. Jadi, apabila menyentuhnya,
maka akan terjadi ledakan besar. Lalu monster itu akan pulih kembali dengan cara mengumpulkan kembali sel-selnya. Para penonton yang melihat lawannya adalah Green Tortoise. Mereka pun mulai merasa tambah yakin bahwa para murid dipastikan tidak akan bisa lulus. "Hei, jangan dengarkan ucapan para penonton. Kita pasti bisa memenangkannya," ucap salah satu peserta menyemangati rekan-rekannya. "Kekuatan super, indiscriminate, scope, big explosion. Hei, belum waktunya. Dimulai." Efek ledakan yang sangat kuat itu lantas memberikan efek kejut yang sangat kuat hingga keluar arena. Di ruangan komentator, di bangku para penonton, mereka semua terlempar terkena efek serangan tersebut. Begitu pula dengan Mankey yang masih bertahan bergelantungan pada pagar agar tidak ikut terhempas. Melihat Mankey sedang kesulitan, Jansen pun tidak turut diam saja. Dirinya mengangkat tangannya dan lalu menghalau ledakan tersebut menggunakan angin yang ia keluarkan dari tangannya. Hal itu pun membuat efek serangan tidak lagi berupa ledakan, melainkan berganti menjadi angin topan di tengah arena. Bahkan juga membuat para Rainbow Rangers sampai hampir terbawa oleh angin tersebut. "Bukankah itu seharusnya ledakan? Kenapa menjadi angin topan? Oi, Bembo Black, Green Tortoise yang kamu keluarkan telah melukai para penonton." "Iya, aku juga tak menduganya. Tapi angin topan ini lebih kuat dari ledakan tadi. Bahkan telah menyingkirkan ledakan dari gelombang kedua. Dari mana angin ini berasal?" Dan Bembo Red pun hanya terdiam dengan wajah pucat seolah-olah mengerti apa yang telah terjadi. Pada akhirnya, anginnya pun berhenti dan terlihat para penonton masihlah selamat. Sun Xiaolu, si pengguna kekuatan angin, sempat disalahkan atas kejadian tersebut, dikarenakan hanya dialah yang memiliki kekuatan super angin. Namun Xiaolu pun lalu membela diri, karena jika memang dirinya bisa mengeluarkan angin sebesar itu, maka sudah pasti dia sudah lulus sejak lama. Hingga akhirnya Xiaolu pun tersadar bahwa hanya di sisi Mankey dan Guru Yan sajalah yang tidak terkena efeknya. Mankey tidak mungkin bisa melakukan hal itu, jadi Xiaolu sangat yakin bahwa itu pasti adalah perbuatan Guru Yan. "Semuanya, ledakan tadi telah melebihi kekuatan kelas legenda. Kesulitan ujian kali ini benar-benar sudah di luar kemampuan para siswa," ucap komentator. "Oi komentator, aku tidak melanggar peraturan ujian ini. Aku masih termasuk monster kelas legenda. Hanya saja, aku telah membuat beberapa persiapan. Untuk terkenal di dunia monster, aku sampai bernegosiasi dengan Bembo Black agar melemparkanku ke rawa yang dipenuhi gas beracun. Bau menjijikan itu masih terngiang-ngiang di kepalaku. Akan kutunjukkan pada kalian kekuatan dari ledakanku setelah beberapa lama aku pendam. Gas, aktifkan. Majulah, akan kukalahkan kalian." Namun, ternyata peserta di arena masih mampu bertahan, dan mereka malah menantang Green Tortoise dan yakin masih bisa menang. Mereka masih dapat bertahan dikarenakan Lu bersaudara dengan kekuatan pertahanan telah membuat dinding batu untuk pertahanan, lalu ditambah dengan Wu bersaudara menggunakan kekuatan penyembuhannya. Dengan komposisi tim yang fokus dalam bertahan, juri dan penonton pun sontak bersorak gembira dikarenakan ternyata dari pihak peserta juga telah membuat persiapan. "Sudah kuduga, bocah-bocah ini pasti akan melakukan hal itu. Akan kuperlihatkan pada kalian jurus baruku." Dari mulut Green Tortoise lalu muncul sebuah tangan, dan lalu keluarlah sosok Green Tortoise kecil dari mulutnya. Tak selesai sampai situ saja, Green Tortoise kecil itu pun terus memuntahkan dirinya dalam versi yang lebih kecil lagi, dan terus begitu sampai ke ukuran yang paling kecil. "Apa-apaan itu, hah? Mencetak anak? Apa dia mengejek kita?" ucap para penonton yang kesal dengan Green Tortoise dikarenakan dirasa mengejek ras manusia dalam cara membuat anak. Dan Green Tortoise versi kecil itu pun lalu langsung menyerang kubah pertahanan milik peserta. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan Green Tortoise. Lu bersaudara yang turut terkena damage dikarenakan berusaha mempertahankan pertahanannya. "Bertahanlah Xiao Lu, dengan adanya aku di sini, kita pasti lulus."
Dasar kampret, ngomong doang gampang, karena bukan kamu yang dihajar. Maaf, aku tidak bisa membantumu, karena aku hanyalah seorang healer. Tiba-tiba, ada satu Green Tortoise yang berhasil masuk ke dalam kubah pertahanan mereka. Mensana in corpore sano. Dan Green Tortoise itu pun meledak, yang sekaligus juga meledakkan pertahanan para peserta dan membuat para peserta dikalahkan. Dasar healer nggak guna. Kalau tahu begini, aku tak akan membentuk tim dengan kalian. Peserta ujian telah gagal. Para penonton yang tak tahu apa yang terjadi, dikarenakan mereka hanya melihat tiba-tiba terjadi ledakan dan tahu-taunya para peserta telah bergeletakan tak berdaya. Saat ini, yang seharusnya dipertanyakan bukanlah tentang mereka akan dapat lulus atau tidak, melainkan cara apa yang akan mereka lakukan untuk terhindar dari kematian. Ayo, selanjutnya.